Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni Waalaikumsalam Dayani warahmatullahi dari MK Negeri 7 Bandung dan mewakili KCD Wilayah 7. Mohon izin teman-teman semua. Pertama-tama adalah kajian analisisnya, kajian kompetensi. Kita kelas 12 itu kita punya 27 kompetensi dasar, kelas 10, 11, 12. Kelas 12 itu dimulai dari kompetensi dasar 3.21, Pak. Sampai 3.27, Pak Wid. Halo? Ya. Selanjutnya, ini kompetensi yang analisisnya adalah kompetensi pengetahuannya ini. Kompetensi pengetahuannya menganalisis nilai Pancasila, kompetensi keterampilannya. Jadi kalau ada 3 itu berarti kunci dari pengetahuan. Kalau ada kompetensi 4 itu adalah kompetensi keterampilan. Nah ini tetap ada yang tidak 3.21, kompetensinya masih tetap sama. Terus yang kedua 3.22 itu tentang mengevaluasi praktis pelindungan penegakan hukum. Ini tetap ada juga Bapak dan sama. Nah yang dihilangkan adalah pelaksanaan pemerintah sesuai karakteristik good governance. Kenapa dihilangkan? Karena ini sudah ada di materi kelas 11, Bapak. Kelas 11 itu di menganalisis sistem pemerintahan Indonesia. Jadi udah include gitu. Makanya kita dihilangkan yang esensialnya. Jadi hanya tinggal 5 saja. Yang berikutnya adalah kompetensi dasar pengaruh kemajuan iptek. Ini tetap ada karena di kelas 10, 11 tidak ada, Bapak. Jadi ini kompetensi dasarnya masih tetap sama. Nah, kompetensi dasar yang 3.25 juga itu tentang dinamika persatuan itu tetap ada dan kompetensinya masih ada diperlukan. Nah, untuk kompetensi 3.26 dan 4.26 ini dihilangkan, Pak. Dihilangkan. Karena ini sudah masuk bisa ke dalam ATHG. ATHG itu ancaman, tantangan. Ya, itu masuk. Dan yang terakhir ini adalah 3 kompetensi 27, etos kerja karena kita di SMK, ini penting banget. Ini tentang perundang-undangan tentang etos kerja. Dan ini tetap ada Bapak Ibu, tidak dihilangkan. Kompetensi dasarnya sama. Nah, mohon izin saya menyampaikan sebentar RPP-nya. Jadi dari 7 dikurangin 2, tinggal 5 ya betul. Bu ya. Ya betul Bapak. Ini saya izin menyampaikan RPP-nya. Ini RPP-nya yang sesuai Surat Edaran Pak Menteri nomor 14 tahun 2019 ya. Ya. Ini yang sebetulnya bisa di penilaiannya ada di lampiran, tapi itunya satu hanya mencakup 3 saja Pak. Itu ada tujuan, ada proses dan penilaian mungkin. Jadi ini sudah disederhanakan tentang ini. Dan ini di media ini kita pakai Google Classroom. Kita sudah memakai Google Classroom, Google Form, Google Meet, dan Komiker. Ini mungkin izin saya menyampaikan contoh bagaimana di WhatsApp itu bukti sebagai kita memakai Google Chrome, Bapak Ibu izin. Nah ini kita sudah punya ini. Jadi belajar daring dengan Google Classroom. Di sini sudah tertera yang kita ajar. Saya ngajar kelas 12 sampai hanya kimia tekstil dan kimia industri. Nah, ini bukti dari Zoom meeting-nya. Ya. Terus ini dari Google Form, Pak. Jadi ketika assessment penugasan, kita pakai Google Form, nanti grade-nya langsung kelihatan. Ini. Terus ini bukti responsisnya, Pak. Ini ketahuan mana yang masih turn in, yang sudah turn in, mana yang masih assignment, ini ketahuan. Yang assignment yang belum tuntas. Terus ini juga sama, mana yang sudah mengerjakan, mana yang belum mengerjakan, grade-nya sudah ada. Nah, ini contoh soalnya seperti ini. Ya, grade-nya sudah ada Pak, biasanya otomatis dari poin berapa nilainya kalau maksimalnya 100. Ini grade-nya. Dan yang ini penyampaian materi aja. Jadi topik materialnya Pak. Jadi ada di sini.
Ada di Google Classroom. Google kita Classroom. lihat materialnya, dan di Classwork. Classwork materialnya kita lihat langsung ada gitu. Oke. Seperti itu. Dan ini mungkin kalau kita izin menyampaikan, kalau kita panjang lebar, kalau kita panjang lebar izin poin-poin penilaiannya ini apa? Ada pendahuluan. Ini di apa namanya, di tujuan pembelajaran Bapak Ibu harus menyangkup ABCD, audience, behavior, conditional, dan degree. Itu harus ada. Degree, ya. Ya, tujuan pembelajarannya 4 aspek itu ya Pak, ABCD, audience, behavior, conditional, dan degree. Nah ini Bapak, ini prosesnya, dan ini penilaiannya ini. Nah, untuk penilaian ini kalau kita lampiran, ini mungkin bukti di kita ya Bapak Ibu ya. Nah ini bagaimana penilaian sikap, ini. Misalnya kerjasamanya seperti apa, jujurnya seperti apa, tanggung jawabnya, disiplin seperti apa gitu. Kalau diperlukan kita punya ini gitu loh Pak, maksudnya. Oke. Ini aspek pengetahuan, ini ada observasi dan sebagainya. Ini ada teman sebaya. Kalau misalnya kita mau panjang ya Pak, ini pengetahuannya seperti ini keterampilannya, dan ini bagaimana kalau dulu tatap muka diskusi, kalau kita mungkin kita diberi kerja kelompok. Dan satu lagi Bapak izin, materi ini juga bisa disampaikan dengan ini Pak, dengan ini Pak, dengan materi komik ya. Jadi anak-anak bikin komiker, nah seperti ini juga bisa. Kita lihat contohnya ya. Ini juga bisa Pak. Jadi secara online bisa Pak. Jadi Bapak Ibu bisa gampang kok, aplikasinya banyak banget. Ada Supermi. Nah, Supermi itu kayak komik juga. Ada. Nah seperti ini Bapak Ibu. Ini juga ini banyak sekali. Nah, seperti ini. Ini bisa. Nah, misalnya ini tentang apa nih? Ini pasal 3-nya kita bikin, ada dialognya. Nah, Bapak Ibu, ini anak-anak juga sudah bikin ini, suka senang gitu Pak kalau dikasih tugas. Kalau dibuat komik karena menarik. Nah, ini juga ada berbagai aplikasinya, ini bisa dipakai juga. Yang seperti tadi Pak ya, kita tinggal masukin teks aja. Anak-anak bagaimana nih komik ini menurut kalian? Atau kalian bikin komik dong per kelompok. Nah, nanti di-share di file slide-nya, masukin ke Google Form gitu misalnya. Mungkin hanya itu Bapak izin menyampaikan. Terima kasih sekali ya. Ya, dalam keadaan COVID mungkin kami sudah melakukan itu. Dan punten kalau banyak kekurangan silahkan dikritisi. Hatur nuhun sadayana. Terima kasih sekali Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, alhamdulillah ini dari Bu Neni dari wilayah cabang dinas wilayah KCD 7 Pak. KCD 7 ya, dari SMK Negeri 7 Bandung Pak. 7 Bandung ya. Mangga Bapak Ibu kalau ada yang ingin memberikan saran, masukan, mangga. Jadi untuk analisa mungkin akan lebih bagus tadi misalnya dihilangkan itu karena apanya, itu ditulis ya Bu ya. Oke. Kan lebih mantap karena gitu. Tadi saya seperti ini Pak. Iya. Dihilangkan. Oh, ini sudah ada di sebelahnya ya. Saya buat kolomnya malah lupa. Ya, artinya ada. Mengapa ini dihilangkan? Itu karena sudah ada bergabung di kelas 11. Ya. Oke, ya. Jadi Bapak dan Ibu itu untuk analisisnya, kemudian kita gunakan RPP yang lebih sederhana. Meskipun sederhana, hanya dibilang 1 halaman, itu bukan berarti 1 halaman. Yang penting adalah komponennya 3 itu masuk semua. Jangan nanti kok nggak cukup 1 halaman Pak. Ya memang bukan masalah halamannya, tetapi masalah komponennya itu saja. Ya. Ada yang memberikan masukan, silahkan. Mangga, silahkan Bapak Ibu. Kalau tidak ada nggak Bapak-Bapak? Ini alhamdulillah partisipannya aja udah 63. Nah, tadi contoh komik tadi kayaknya belum kelihatan ya. Oh, mau dilihat Pak? Ada nggak?
Coba biar teman-teman ini. Jadi ini tutup dulu share screen-nya, di close. Oke, siap Pak. Ya. Ini Pak. Bu Neni, share screen yang ini ditutup dulu, terus Ibu share lagi yang lain. Itu share. Oh, oke, siap. Ya. Ditutup dulu ya Pak. Ya kan yang tadi itu sebenarnya belum kelihatan di screen. Yang komiknya ya Pak? Iya, iya. Ya. Oke. Bentar ya Pak. Ya. Ya, jadi dengan adanya kelihatan Pak Evra? Ya. Kelihatan, Bu. Nah, maksudnya seperti ini kan gitu. Kalau yang tadi yang Google-nya kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan. Oh, ya. Kelihatan, yang ini belum. Ya, nah. Artinya kalau begini kan lebih menarik ya Bapak dan Ibu, di masa pandemi ini kita kontennya bisa menggunakan beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk mengemas materi ajar ataupun tugas sehingga anak-anak lebih menarik untuk bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran begitu. Jadi silahkan kreativitasnya dari Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang mau beri masukan, kami persilahkan. Enggak, diantos. Cuman nanya aja, ini aplikasinya apa, Bu? Ini Komiker, Pak. Oh, Komiker ya. Jadi banyak, macam-macamnya banyak. Terus ada yang seperti ini Pak, misalnya Bapak ngambil gambar di Google, terus anak-anak suruh menjadi komik dengan kata-katanya, itu ada juga Pak. Jadi macam-macam, banyak banget. Ada Indomie, ada Superme, ada Komiker, ada Komika, banyak banget aplikasinya gitu. Jadi ini bikin sendiri gitu. Kalau kata-katanya kita tinggal masukin mau yang mana, posenya seperti itu gitu Pak. Ini tinggal ngambil yang mana nih gitu, yang geraknya yang mana, geraknya yang mana, kemudian tulisannya di sini sudah ada bentuknya. Kalau siswa berarti kan anak-anak yang kita wajahnya ambil gitu. Ya. Jadi ada fish, ada kata-kata, ada actionnya gitu. Mohon. Oh iya, oke Bu. Saya coba jadinya Bu ini. Iya Pak, banyak dari handphone Pak juga bisa Pak. Handphone gampang banget. Ada lagi? Beban kuotanya Bu, berat nggak Bu? Beban kuotanya berat nggak Bu? Katanya sekarang baru dikirim dari Kemendikbud 50 giga gitu. Cukup Pak, ini ringan kok. Ya. Bapak Ibu kebagian nggak nih kuota dari kementerian? Sudah, Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Ya. Ya, ya. Oke, terima kasih Bu Neni. Alhamdulillah Bapak dan Ibu kita sudah dapat pencerahan. Jadi kita berbagi ini Bu Neni sudah mewakili dari cabang dinas 7. Mudah-mudahan yang lain juga bisa nanti sharing di sini juga, berbagi bagaimana kita melakukan adaptasi dari kompetensi yang akan dicapai peserta didik di masa pandemi ini sehingga adaptif untuk mereka dan bisa dicapai capaian kompetensinya. Oke. Sekali lagi berikan aplaus kepada Bu Neni. Terima kasih. Punten Kak Sadayana. Mohon. Ya, selanjutnya yang sudah selesai kami persilahkan. Yo, yang sudah selesai. Bu Neni itu dari KCD wilayah berapa? 7. KCD wilayah 7 Bapak ya? Oh, Kota 7. Bandung. Kota Bandung. Jalan nih. bypass. Ya. Mau per KCD Pak? Bandung barat. Ya, Bandung silakan. Ya. Mangga KCD yang lain? KCD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Berdasarkan room tadi. Iya, mangga berdasarkan room boleh. Artinya silahkan saja, Pak. Ini waktunya tinggal 20 menit lagi. Saya deh coba, Pak. Oh iya, Pak Efras. Silahkan. Ya, kalau saya di simulasi digital. Ya. Ya, ini terlihat apa ya? Ya. Ya, di simulasi digital itu
kebetulan kita tidak ada yang dirubah, Pak. Iya, ya, semua dipakai ya. Dipakai semua karena memang sangat penting ya di masa pandemi ya. Iya betul, jadi nggak ada yang bisa dikurangi. Kecuali mungkin di bagian rumusan etika kewarganegaraan digital, ini kita gabungkan. Biasa kita gabung sama pengolah perangkat lunak, kalau enggak sama presentasi. Begitu. Paling hanya itu saja, Pak. Kalau dari simulasi digital, kemudian untuk RPP-nya, RPP yang dipakai yang ini, Pak. Ya seperti ini. Memang juga kalau untuk bikin satu lembar susah ya, Pak ya. Karena yang penting kan 3, bukan masalah selembarnya gitu. Itu justru yang salah pengertian. Iya betul. Jadi ada tujuan, langkah-langkah pembelajaran. Kemudian sama penilaian ya, Pak ya. Penilaian ini guru makanya begini saja. Gitu mungkin selebihnya sama kayak Bu Neni tadi, Pak, kalau untuk ininya. Mungkin itu kalau dari simulasi digital, Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Frans. Ya. Ayo. Sekarang nih dari Sukabumi ya. Silakan Bu. Ya, Bu Dewi, mangga. Bu Dewi. Bogor. Sebentar, Pak. Ya. Saya share screen saya. Sebentar. Nah, ini. Oke, bisa kelihatan, Pak? Lagi jalan ini, Bu, mau muncul. Ya. Saya hanya akan melampirkan apa yang Bapak minta saja dengan tambahan sedikit administrasi. Kalau masalah metode mengajar, saya yakin insya Allah sudah maksimal. Jadi gini, kalau yang dari yang Bapak, ini kelihatan ya? Sebentar. Nah ini, tadi kan Bapak memberikan form, tapi tidak ada materi atau bahan ajar, Pak. Nah, jadi saya ngambil, karena kebetulan memang saya sertifikasinya SIMDIK, saya ngajar SIMDIK juga, tapi karena saya merintis jurusan usaha perjalanan wisata, jadi saya coba perjalanan wisata ya. Ya, ngajar di sini juga. Jadi saya pikir ini bagus juga sih gitu loh. Jadi saya ambil ini ya, Pak. Jadi dari kalau kita merujuk dari Perdikjen itu, kalau untuk kompetensi KD yang ada di mata pelajaran perencanaan dan operasional perjalanan wisata itu kalau tidak salah ada 18. Nah, dari 18 itu kan untuk kelas 11 dan kelas 12. Jadi itu saat saya menjabat juga menjadi kaprok, saya bagi itu kepada guru-guru. Jadi 1 sampai KD 3.1 sampai 3.10 saya taruh di kelas 11, kemudian KD 3.11 sampai 3.18 saya taruh di kelas 12, seperti itu. Nah, kemudian saya penggal, jadi kalau dibilang ini penting, saya tidak ada yang disederhanakan, tapi penyederhanaannya bukan merubah KD yang ada. Nah, saya analisis misalnya gini, 3.1 dan 3.2 ini saya gabungkan, saya kolaborasi jadi satu. Nah, kolaborasikan, jadi di merger ya. Ya, di merger jadi satu, sehingga bahan ajarnya itu cukup 1, tapi di sana ada 2 KD. Ada 2 KD, ya. Betul, seperti itu. Nah, begitupun yang menghitung single extra chain 3.3, 3.5 sama 3.4 sama 3.5, ini pun saya merger. Yang tidak saya merger itu ada di 3.8 karena mengevaluasi. Nah, kalau melihat dari bahan ajar atau materi ajar, ini semuanya saya lakukan model daring. Kemudian bahan ajarnya itu PPT atau video, bisa itu komik, bisa yang lainnya. Kemudian jenis tugasnya itu saya bikin ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Nah, yang ini terstruktur, pengerjaannya berkelompok. Jadi nanti berkelompok itu tidak harus 5, bisa berdua atau bisa berempat. Jadi mereka berbagi tujuannya apa? Sulit memang ketika berkelompok itu dalam masa pandemi, tapi ini bagian dari upaya supaya mereka interaksi meskipun via daring. Gitu loh, Pak. Tujuannya mereka interaksi satu sama lain meskipun via daring. Jadi ada yang berkelompok, kemudian ada yang terstruktur. Nah,
Kalau yang menghitung ini saya bikin mandiri. Kenapa mandiri? Karena memang mereka harus tahu detail cara menghitungnya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi ini saya buat sedemikian rupa. Nah, kalau di sini saya bikin tidak, yang 3.8 saya bikin tidak terstruktur. Karena mungkin analisisnya agak, yang dianalisis agak, dievaluasi agak lebih banyak gitu loh, seperti itu. Jadi dengan waktu yang mungkin dengan waktu yang agak lama yang saya buat gitu. Yang ini tidak terstruktur gitu Pak. Kemudian saya coba share RPP, kebetulan yang tadi Bapak contohkan juga dipakai sama saya. Nah ini. Nah seperti ini. Nih. Nah, kalau misalnya kita merujuk dari kalau jam produktif itu kan banyak sekali. Kalau misalnya efektif belajar itu rasanya memang tidak efektif gitu ya Pak ya. Apalagi masa pandemi. Jadi jamnya memang banyak, tapi kita ngikutin apa yang diminta kurikulum. Diminta kurikulum misalnya kita kan berganti, misalnya saya minggu ganjil, nanti yang guru lain minggu genap. Modelnya seperti itu kalau di sekolah. Begitu ya. Ya, seperti itu. Jadi hampir sama seperti yang lain, kita mencakup dari berapa ada pendahuluan, kemudian kegiatan intinya itu di sini ada literasinya, kemudian ada communication antar guru dan siswa, kemudian kolaborasi, critical thinking-nya juga kita bangun, kreativitasnya juga kita bangun. Di sini juga ada semua. Hanya saja saya tetap menambahkan Pak, di sini ada penilaiannya, kemudian komponen pendukungnya, kemudian juga penilaiannya, termasuk program remedial jika memang tidak maksimal. Di sini ada semua. Kemudian, nah saya karena memang kita praktek, saya juga di sekolah itu membuat yang namanya job sheet. Jadi ada lembar pengamatan ya? Ya, kalau dulu kan ya seperti lembar pengamatan. Kalau jadi ada job sheet, ada mark sheet, dan ada worksheet Pak. Jadi saya waktu itu juga memang saya di produktif. Kemudian menjabat Hubin, saya diminta oleh Bapak Kepala Sekolah waktu itu coba buatkan lembar kerja lah bahasanya. Jadi saya bikin 3 kategori, job sheet, mark sheet, dan satu lagi worksheet. Kalau job sheet itu, itu yang dari guru kepada siswa dalam bentuk perintah tugas gitu ya Pak ya. Terus kemudian kalau mark sheet itu lembar penilaiannya, kemudian kalau worksheet itu jadi anak-anak mengerjakannya di worksheet tersebut. Formatnya agak berbeda sedikit lah seperti itu. Jadi memang tiga jenis itu kita lakukan di sekolah seperti itu Pak. Jadi kalau worksheet mah untuk peserta didik ya, lembar kerja peserta didiknya. Ya, betul. Kalau marksheetnya mah untuk penilaian. Job sheet-nya untuk tugas dari guru. Adalah tugas dari guru ya. Iya Pak, betul. Oke. Nah, kemudian karena kebetulan saya juga di Simdik, itu ada metode misalnya ketika antisipasi anak-anak di classroom itu tidak bisa mengupload. Jadi saya memang dari kelas 10 itu anak-anak yang memang saya ajar itu kan sudah dibekalin kaitan pengembangan kurikulum Pak. Jadi mereka bikin di Padlet. Di Padlet itu macam website yang kemudian anak-anak bikin sendiri. Jadi mereka nanti di Google Classroom itu kalau memang tidak kesulitan untuk mengupload video ataupun tugas yang diberikan, mereka cukup kasih link, nanti saya datang ke link mereka. Jadi Padlet. Jadi mereka ngupload di sana, nanti saya komen. Jadi seperti itu. Itu Pak sharing dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kalau Bu Dewi selain Google Classroom juga bisa memanfaatkan Padlet ya. Pak. Oke, ya, alhamdulillah. Terima kasih. Berikan aplaus untuk Pak Frans dan Bu Dewi yang sudah menyampaikan hasil pekerjaannya. Bapak dan Ibu, alhamdulillah. Mungkin yang lain ada masukan untuk ke Bu Dewi atau Pak Frans? Pak Frans? Ke Bu Dewi ya. Ya, ke Bu Dewi ya. Gimana? Ya, Bu Dewi. Ya Bu. Ya Bu, silakan. Ini Bu. Untuk itu kan Bu Dewi produktif ya. Ya betul. Nah, ini untuk yang job sheet, worksheet, sama satu lagi mark sheet ya. Betul. Itu apakah untuk adaptif juga itu diharuskan ada?
Jadi kalau di sekolah saya lebih mengkhususkan itu untuk yang praktek. Jadi adaptif itu kan juga ada yang praktek. Jadi misalnya guru penjas itu di kita juga mengikuti itu Bu. Jadi yang berkaitan dengan praktek itu digunakan juga. Jadi lebih rinci ya. Iya. Justru lebih mudah ya ininya. Iya mudah. Kan gitu Jadi, untuk mengontrolnya. Iya. Cuma kebetulan kan saya ngebangun ini buat sharing juga buat teman-teman di sekolah itu kan saya ngebangun LSP Pak, merintis LSP. Jadi LSP itu buat teman-teman yang di produktif kan kita memang sebetulnya fokusnya kan di produktif. Sebetulnya tidak harus produktif. Konsep LSP itu skemanya itu bisa kita gunakan Bu. Jadi kalau kata saya itu dengan konsep SKKNI ataupun LSP itu guru jadi lebih enak Pak ngajarnya Pak kalau kata saya. Kalaupun nanti misalnya terutama ketika evaluasi. Contoh misalnya gini. Saya diminta jadi asesor, kemudian guru tidak ada sehingga mereka cukup pakai yang saya buat gitu loh seperti itu. Jadi, tadi konsep bahwa belajar itu tidak harus dengan tatap muka, terus kemudian ada guru pengganti itu juga bisa dilakukan. Jadi ketika nanti evaluasi pun juga lebih enak gitu Bu, kalau menurut saya lebih ringan. Kalau yang information sheet itu sama dengan yang mana tuh? Ada information sheet nggak Bu? Information sheet itu kan yang untuk materi ya? Untuk materi Bu biasanya. Iya. Jadi materi yang tadi kan ada materi. Nah di situ bisa dimasukin information information sheet itu bisa dimasukin materinya di sana gitu seperti itu. Betul. Terima kasih Bu Dewi. Yuk sama-sama Bu. Ada yang lain? Dewi punten. Ya. Khawatir lupa nanti takut Bu Dewi menyampaikan tugas ke LMS itu yang kompetensi intinya belum diisi ya Bu ya. Oh iya kompetensi inti. Itu satu, yang RPP-nya mungkin tujuannya harus lebih memuat ABCD tadi Bu. Mungkin itu saja. Makasih. Ya. Nuhun. Oke, terima kasih Bu Neni masukannya. Ya. Jadi untuk tujuan Bapak dan Ibu kriterianya adalah ada audiensnya, ya, ada behaviornya, artinya perilaku yang diubah, yang harus berubah, ada kondisinya, ya, dan ada degree-nya, daya pembedanya, begitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, alhamdulillah kalau di SMK mungkin untuk penilaian dan pengembangan saat ini seperti tadi disampaikan oleh Bu Dewi tentang LSP, ini akan mempermudah bagaimana capaian-capaian kompetensi yang memang nanti berdasarkan standar kompetensi kerja itu jadi acuan dari para guru, para pengampu itu sehingga apa yang akan dikerjakan atau dinilai oleh asesor bersama dengan dunia usaha ini akan mempermudah apa yang harus dilakukan oleh teman-teman pengampu mata pelajaran itu, acuannya akan lebih jelas lagi gitu. Bentar. Ya, halo Teh. Halo. Waalaikumsalam ya Teh. Apa? Halo, ini lagi ngajar. Oh, di itu Bu ke bawah atau ke suruh itu ke orang listriknya. Ke dekat enggak punya. Sebentar. Ya, oke Ibu-ibu. Ya, oke Bapak. Ya. Ya, jadi seperti itu ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Satu lagi terakhir nih, Bapak dan Ibu yang penting nanti pekerjaannya di-upload di LMS ya. Di-upload di LMS yang sudah
selesai, kemudian yang diupload. Kalau learning journal, apakah ada di LMS, Bapak dan Ibu? Sudah buka tidak LMS? Ada, ya? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada? Iya. Oh, oke. Ya. Oke. Tidak ada ya. Bentar, Pak. Ya, silakan satu lagi kalau Bapak dan Ibu yang saya hormati. Siapa? Bapak-bapak, yuk. Saya Pak, coba Pak. Ya, silakan. Baik. Terima kasih Pak Sri atas waktunya. Saya mencoba men-share hasil pengalaman saya selama 2 semester kemarin. Ini ada tugas yang dari Bapak, hampir sama ya. Tugasnya saya kebetulan mengajar produktif TKC, komputer jaringan. Di sini ada kelas 12, mohon maaf. Di sini dari kelas 12 ini ada beberapa KD yang saya ampu, namun saya rasa terlalu banyak gitu. Dengan waktu yang pandemi ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 KD. Beberapa KD, ada 5 KD yang saya hilangkan di sini. Saya titipkan, bukan dihilangkan. Saya titipkan ke KD-nya kepada proses PKL. Oh iya, iya. Ya, bisa Pak. Saya titipkan ke DUDI, sehingga tinggal 5 KD lagi, lebih efektif seperti itu. Kenapa KD itu juga dititipkan ke PKL? Karena memang di sini KD-nya adalah menganalisis permasalahan, dan permasalahan itu kalau di pembelajaran itu mungkin bisa dibuat gitu ya Pak. Tapi kalau di PKL, di dunia industri itu real ada masalahnya, sudah ada tersedia dan itu bisa diselesaikan oleh siswa kami. Bagus Pak. Untuk yang selanjutnya RPP hampir sama sih Pak. Di sini RPP-nya 1 lembar. Di sini ada 2 kegiatan Pak. Saya 2 alokasi waktu. Yang saya garis bawahi di sini 2 alokasi waktu. Yang pertama karena Juli ya, minggu keempat 9. Agustus 9 jam itu ya Pak. Ini Juli Agustus kalau di LPP, tapi pelaksanaannya kita mundur ke sini, baru bisa dilaksanakan Januari Pak, karena kami inginnya tatap muka terbatas. Satu kelas itu 20 orang siswa maksimal, paling banyak, tapi paling banyak saya di kelas itu pengalaman itu 16 siswa. Satu siswa 1 perangkat, sehingga ada 2 kali pelaksanaan. Yang pelaksanaan minggu pertama itu full di LMS, jadi kita kasih Google Classroom. Nanti saya tunjukkan Google Classroom-nya. Kemudian apa yang akan dikerjakan di kelas minggu ke depannya itu disusun terlebih dahulu oleh siswa. Kita metodenya adalah paper di sini. Plan, explore, practice, perform, inquiry, dan reflect. Itu bagian dari PJBL Pak, Project Based Learning. Project Based Learning ya. Jadi siswa itu merencanakan dahulu, kemudian membaca kajian ilmunya, kemudian ada praktis-praktis yang bisa dilakukan di rumah masing-masing gitu. Nah, nanti bagian perform, inquiry, dan reflect itu dilakukan di kelas gitu, dengan tatap muka terbatas tentunya, dengan protokol kesehatan yang ketat juga. Jadi di waktu 1 kali 9 jam 45 menit minggu kedua. Itu untuk LPP-nya Pak. Kemudian saya perlihatkan, mungkin di sini ada pengalaman saya. Nah ini kami karena produktif ya Pak, langsung saja kita ke SKKNI. Jadi di TKJ itu ada 3 klaster di sini. 1 klaster itu 1 pertemuan tatap muka secara terbatas seperti itu. Semua materinya sudah ada di LMS ini. Siswa kita berinteraksi juga dengan siswa.
Kemudian untuk pengerjaan juga siswa digunakan di Google Sheet. Jadi semua bisa diakses secara online gitu. Menggunakan fasilitas Google Doc dan Google Sheet gitu, seperti itu. Ini portofolionya siswa yang sudah mengerjakan. Kemudian pekerjaan siswa itu supaya ada memorize terhadap mereka, maka sebagian siswa itu di screenshot, kemudian disimpan di Jamboard fasilitas Google. Sehingga kita bisa memantau siswa yang mana yang mengerjakan atau yang tidak mengerjakan atau yang telat mungkin ya Pak, yang perlu kita bantu. Nah itu strategi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cepi Wahyudin yang telah menyampaikan hasil pekerjaannya, dan dengan demikian menambah wawasan kita bersama Bapak dan Ibu. Jadi tadi Google Classroom, ada Jamboard. Nah, jadi kita lebih banyak, artinya pemahaman kita di dalam penggunaan teknologi informasi maupun aplikasi yang telah ada di dalam memberdayakan fasilitas yang ada di teknologi informasi dan komunikasi itu bisa lebih banyak lagi. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita berikan aplaus untuk semua teman-teman dan kita semua yang telah mengerjakan pekerjaan ini dengan baik. Bapak dan Ibu, untuk peserta, mohon maaf, saya telah meng-share untuk learning journal di chat. Itu ada form untuk learning journal, itu tolong nanti dikerjakan maksudnya. Rangkuman materi apa saja yang tadi dipelajari dengan saya, kemudian penerapan atau praktek kinerjanya di dalam aplikasinya di sekolah Bapak itu nanti seperti apa. Nah, sebagai contoh saja misalnya penerapan, saat ini kan barusan Bapak dan Ibu penerapan dari materi saya tadi adalah satu, melakukan analisis diterapkan dengan melalui tugas kan, analisis, kemudian membuat RPP. Nah, itu kan penerapannya. Kemudian nanti penerapan di sekolah Bapak dan Ibu berarti melakukan pembelajaran dengan menggunakan RPP yang lebih sederhana sesuai dengan waktu yang alokasi waktu yang ada berdasarkan analisis kompetensi dasar atau kompetensi capaian kompetensi yang telah dibakukan oleh pemerintah begitu. Misalnya seperti itu di bab 2 ya. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena waktunya juga sudah habis, sekali lagi saya mengaturkan terima kasih atas kerjasama dan atas perhatian Bapak dan Ibu, kesungguhan, kebersamaan dari pagi sampai dengan siang hari ini, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Mungkin selama saya memfasilitasi Bapak dan Ibu dari pagi sampai siang hari ini masih banyak-banyak kekurangan, dan mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan, karena sekarang waktunya sudah habis. Dan sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu saya kembalikan ke Ibu penyelenggara. Mangga Bu Rina. Pak Widodo, kalau boleh kita ininya Pak, materi yang Bapak tadi, presentasinya. Ya, presentasinya. Oke. Nanti di LMS ya, Bu Rina, di LMS belum ada gitu. Di LMS ada sih Pak, masih sama kan ya? Iya, ya nanti saya upload lagi di LMS kalau memang agak beda. Ya, takutnya ada beda mungkin Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Iya. Iya.
Ya, saya mohon izin ya untuk live ya karena sudah. Ya, makasih Bu Rina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widodo. Pak Ketua, kita tidak pernah foto bersama ya. Oh iya? Dengan materi. Oh ya, di foto dulu nih ya, foto 1, 2, 3. Screen. Iya, boleh. Jadi pengen foto dulu ya, Pak. Ya. Oh ya. Oke, ada 3 screen, jadi saya foto 3-tiganya langsung ya. Ya, boleh. Ya, jadi kan kita nggak tahu di screen mana, jadi tahan senyum aja. Ya, screen. Kameranya suruh buka Pak, kameranya jadi kameranya tolong dibuka, yang bisa dibuka kamera. Ya, mangga. Iya. Ya. Siap ya? Ya. Saya itu 1, 2, screen 1. Oke, lanjut ke yang kedua, tetap senyum. Ya, lanjut ke yang ketiga, tetap senyum. Iya, sip. Bapak Ibu. Mari. Izin dulu mau nanya, kalau untuk tugas, wah udah pergi. Pak Ervan, tugasnya berarti yang ini aja, 1. Yang ini 1 sama yang tadi dikasih Bu, ada yang dari ini ya, yang LMS tadi. Oh iya. Ya, itu. Ini ada nih tugasnya format yang merangkum bukan? Ya nih format learning. Sebenarnya ngerangkum juga sih ini juga. Tugasnya merangkum sama RPP ya. Merangkum sama RPP. Yang RPP sama analisis kurikulum tadi jadiin satu file gitu kalau nggak salah. Iya. Oh, siap. Ya itu kan. Jadi yang resume, habis itu yang analisis kurikulum, habis yang kita tadi barusan ditampilkan sama RPP itu kan. Iya, betul. Jadi 3 file apa jadi 1 file? 1 file Ibu, soalnya di sananya jadikan 1 kayaknya ya. Soalnya uploadnya cuma sekali. Ya, uploadnya 2 juga sebenarnya bisa sih, tapi lebih efektif. Judulnya kan sama. Bisa sih Pak, 2 sampai 3 juga. Oh bisa 2 sampai 3 ya? Oh boleh deh. Iya 3 file juga bisa kemarin. Tapi kalau saya jadiin 1 aja. Iya. Mangga Bu Rina punten. Nggak apa-apa Pak, mangga sambil menunggu ini Pak Tatang masuk ya. Saya juga sambil bekerja. Assalamualaikum Bu Rina. Siap. Nah Pak Tatang. Atas siap hadir. Oh Pak Tatang udah ada. Alhamdulillah Pak Tatang saya ada. Mangga Pak. Assalamualaikum Kesedayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti udah. Mas Ri tos lab Bu Rin? Sudah Pak, sudah